Ya, selamat pagi anak-anakku yang tersayang. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Bapak harapkan kalian semua sehat ya. Kita jumpa kembali dengan saya, dengan Bapak Toto. Jadi untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran agar semua diberi kelancaran, diberi kesehatan, diberi keselamatan, mari kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dipersilakan. Ya, doa selesai. Oke, anak-anakku sekalian, untuk memulai bab pertama kita di kelas 11 ini, kita akan mulai dengan bab pertama yaitu bab sel ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi anak-anak bisa membandingkan ya komponen kimiawi sel, membandingkan hasil penampakan sel berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop ya. Kemudian mengukur diameter sel, mengenal membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel sel yang lainnya. Kemudian membandingkan mekanisme transport pada membran difusi, osmosis, endositosis, exositosis. Kemudian untuk sel sendiri, seperti yang kita tahu bahwa sel itu ada yang disebut prokariotik dan eukariotik ya. Kalau sini ya. Lihat ya. Jadi untuk prokariotik sendiri, prokariotik ini adalah sel yang belum mempunyai membran inti sel. Ini biasanya dipunyai oleh bakteri. Ya. Dari bakteri dia prokariotik. Kemudian ada eukariotik. Eukariotik ini adalah sel yang mempunyai membran inti sel. Jadi contohnya seperti makhluk hidup tingkat tinggi ya, misalnya jamur sudah punya ya. Jamur, protista, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, itu semuanya eukariotik. Dan untuk sel sendiri dia ada yang disebut uniseluler ya, kalau dia sendiri-sendiri ya, tunggal. Ada yang disebut multiseluler, kalau dia multi, ganda dalam bentuk banyak ya, itu multiseluler. Jadi ada sel uniseluler, ada multiseluler, kemudian ada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Kita lanjut. Nah, untuk sel sendiri, sel seperti yang tahu bahwa sel itu kan dibangun oleh beberapa macam komponen-komponen kimiawi sel ya, molekul-molekul kimiawi sel. Ada banyak molekul, ada banyak komponen kimiawi yang menyusun sel ini, diantaranya karbohidrat, kemudian ada lemak, ada protein, kemudian ada asam nuklear. Ya. Untuk komponen kimiawi sel yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini berdasarkan fungsinya bisa dikelompokkan menjadi 3 macam jenis karbohidrat. Yang pertama karbohidrat sederhana ya. Ini sebagai sumber energi dalam sel. Kemudian karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi. Karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel yang lain. Karbohidrat sendiri ada penyusunnya, yaitu dia terdiri dari unsur-unsur karbon, kemudian unsur oksigen dan unsur hidrogen. Dengan rumus molekul karbohidrat CN dalam kurung H2O kurung N. Itu kita lanjut. Oke. Karbohidrat tadi ada 3 ya. Ada monosakarida, ya. Kemudian ada disakarida, ada polisakarida. Untuk monosakarida sebagai karbohidrat sederhana, dia punya 3 jenis, dia punya 3 macam kelompok ya, berdasarkan dengan jumlah karbonnya. Yang pertama itu ada triosa, tri itu 3, jadi dia punya 3 karbon.
Kemudian ada pentosa. Pentosa itu penta, dari kata penta. Penta itu 5, jadi punya 5 karbon. Kemudian heksosa. Heksosa itu punya 6 karbon. Kemudian di bawahnya ada disakarida. Untuk disakarida sendiri ini merupakan gabungan dari monosakarida. Dia dikelompokkan ada sukrosa, ada laktosa, ada maltosa. Kemudian ada polisakarida. Nah, kalau polisakarida, poli itu kan banyak ya. Jadi gabungan dari disakarida yang ada bergabung ya. Di sini ada 2 jenis juga, homopolisakarida, heteropolisakarida. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Monosakarida yang pertama, karbohidrat sederhana yang namanya ditentukan oleh jumlah atom C atau jumlah atom karbon pada molekulnya. Contoh monosakarida ini adalah triosa, tri itu 3 ya, 3 atom karbon. Ada pentosa 5 atom karbon, ada heksosa 6 atom karbon. Triosa punya 3 atom karbon, terdapat di dalam sel sebagai hasil atau metabolit pada oksidasi heksosa dan pentosa. Ini kita punya contoh di sini adalah gliseraldehid dan juga dihidroksiaseton. Kalau kita lihat gliseraldehid ini dia punya 3 atom karbon ya. Di sini ada 1, 2, 3. Kemudian juga struktur aseton, dihidroksiaseton ya, punya 3 atom karbon, 1, 2, 3. Itu triosa. Oke, berikutnya ada pentosa. Pentosa punya 5 atom karbon, terdapat pada asam nukleat dan DNA dan juga RNA dan beberapa koenzim. DNA itu kan kepanjangan atau pendekan dari deoksiribosa nucleic acid, dan kalau RNA itu adalah ribosa nucleic acid. Kita bisa lihat, ini agak salah ya. Ini contohnya bukan gliseraldehid, jadi hidroksiaseton. Ya, nanti kita teruskan lagi ya tentang DNA dan juga RNA yang termasuk pentosa di slide berikutnya. Berikutnya ada heksosa. Heksosa itu punya 6 atom karbon. Ini antara lain ada glukosa, ada galaktosa, dan juga fruktosa. Di sini kalau kita lihat di slide ya, gambarnya glukosa, galaktosa, fruktosa itu punya 6 atom karbon. Dia hanya beda kiri kanan OH dan H-nya aja ya. Jadi kalau beda kiri dan ke kanannya, dia biasanya beda nama, beda struktur ya. Glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Tadi sudah kita jelaskan tentang monosakarida. Berikutnya adalah disakarida. Untuk disakarida ini sendiri, ini karbohidrat yang jika dihidrolisis ya, akan menghasilkan 2 molekul monosakarida. Yang tadi 2 molekul monosakarida bisa glukosa, galaktosa, atau bisa glukosa, fruktosa. Jadi menghasilkan 2 molekul monosakarida yang sama atau berbeda. Contohnya sukrosa atau gula tebu. Ini yang terdapat pada sel batang tebu. Biasanya sukrosa itu kalau dihidrolisis dipecah dia menjadi 2 monosakarida, yaitu glukosa dan juga fruktosa. Kemudian untuk laktosa atau gula susu ini juga kalau dihidrolisis dia terbentuk menjadi 2 monosakarida, yaitu glukosa dan juga galaktosa. Ini terdapat pada kelenjar susu ya, kelenjar mamai. Satu lagi maltosa ya, ada juga maltosa. Maltosa ini terbentuk dari gabungan glukosa dan juga glukosa. Nah, itu disakarida. Di itu artinya 2 ya. Jadi karena dia merupakan gabungan dari 2 monosakarida, maka disebutnya disakarida.
Polisakarida, ada dua macam polisakarida, yaitu yang pertama homopolisakarida. Homo itu artinya sama ya. Jadi dia merupakan gabungan dari monosakarida atau disakarida yang sama. Ini contohnya ada homopolisakarida adalah amilum ya. Amilum, zat pati yang merupakan hasil dari fotosintesis. Kemudian ada glikogen, ini ada di sel-sel hati dan sel otot. Inulin, ini terdapat pada sel-sel akar, ini juga sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Lignin yang terdapat pada sel xilem ya, atau zat lilin ya. Kemudian selulosa terdapat pada dinding sel tumbuhan tingkat tinggi dan berfungsi sebagai pelindung ya, selulosa ya, yang ada di dinding sel pada tumbuhan. Itu homopolisakarida. Nah, heteropolisakarida ini diantaranya ada kitin sama heparin. Kitin itu terdapat pada kulit arthropoda, misalnya udang-udangan ya, udang, jangkrik, kumbang, belalang, dia punya kitin di bagian kulitnya. Kemudian ada heparin. Heparin ini ada di sel hati, sel paru-paru dan sel dinding arteri sebagai zat antikoagulan. Ya, koagulasi heparin. Itu dia termasuk heteropolisakarida. Jadi untuk polisakarida tadi ada dua ya. Ada homopolisakarida, ada heteropolisakarida. Yang tadi karbohidrat ada 3 macam. Ada monosakarida, ada disakarida, ada polisakarida. Untuk monosakarida ini ada 3 macam ya, tergantung dari jumlah karbonnya. Ada triosa, ada pentosa, ada heksosa. Kemudian ada disakarida. Disakarida ini gabungan dari 2 monosakarida ya. Tadi ada sukrosa, ada laktosa dan juga maltosa. Kemudian polisakarida itu ada 2 macam, ada 2 jenis. Ada homopolisakarida, ada heteropolisakarida. Ya. Itu macam-macam dari karbohidrat. Berikutnya lemak atau lipid ya. Lipid lemak ini dia punya 3 macam. Yang pertama ada lemak sederhana ya. Kemudian ada lemak gabungan dan juga ada turunan dari lemak. Lemak sederhana sendiri punya 2 macam jenis, ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kemudian untuk lemak gabungan ada fosfolipid, ada glikolipid, ada lipoprotein, dan satu lagi karotenoid. Sebagai lebih jelasnya kita lanjut ke slide berikutnya. Lemak sederhana. Lemak sederhana ini dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak. Jadi lemak itu kan sebenarnya disusun dari unsur-unsur gliserol dan juga asam lemak. Jadi dia kalau dipecah, jadi ada 2 komponen ini, gliserol dan asam lemak. Jadi untuk lemak sederhana dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak atau trigliserat, trigliserida. Asam lemak jenuh, rantai hidrokarbonnya mempunyai atom H maksimal. Di asam lemak jenuh itu contohnya adalah asam stearat dan asam palmitat. Kemudian asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh ini jumlah atom H pada rantai hidrokarbonnya belum maksimal. Ya, contohnya pada asam oleat dan linoleat. Itu lemak sederhana. Lanjut ke lemak gabungan. Lemak gabungan ini merupakan ester dari asam lemak yang jika dihidrolisis atau dipecah ya menghasilkan asam lemak, alkohol dan zat-zat lain. Contohnya fosfolipid. Fosfolipid ini adalah lipid ya, lipid
yang mengandung gugus ester fosfat. Fosfo itu dari kata fosfat. Jadi kalau mengandung fosfat berarti dia fosfolipid namanya. Kemudian kalau glikolipid, nah glikolipid adalah lipid yang mengandung karbohidrat. Nah, gliko itu dari kata gula ya, gula ya, dari karbohidrat. Jadi glikolipid mengandung karbohidrat, gliko mengandung gula ya. Lipoprotein, lipid yang mengandung protein. Lipo dari kata lipid ya, kemudian protein ya berarti dia mengandung protein lipidnya, makanya lipoprotein. Kemudian karotenoid, ini merupakan lipid gabungan berpigmen yang terdapat pada sel tumbuhan dan juga sel hewan ya. Oke, itu lemak gabungan. Turunan dari lemak, ini ada steroid, merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau siklik ya. Steroid ini terdapat pada protoplasma sel hewan ya. Jadi turunannya ya, turunan senyawa lemak dengan rantai hidrokarbonnya berbentuk cincin atau siklik. Umumnya dia ada di protoplasma sel hewan. Komponen kimiawi sel berikutnya ya ini protein. Protein merupakan senyawa kimia yang sangat kompleks ya. Protein punya dua peran utama, yaitu peran katalitik dan peran mekanik. Katalitik itu bisa berarti mempercepat proses reaksi ya. Kemudian untuk rumus senyawanya ini RCH ya, NH2 dan COOH, di mana COOH itu adalah gugus karboksil, kemudian NH2 itu gugus amino, gugus amino, kemudian R-nya itu bermacam variasi pada berbagai asam amino. Jadi R itu ketika dia masuk asam amino di situ ya, itu dia akan berbagai macam nama di situ. Karena protein itu kan sebenarnya bentukan dari kumpulan-kumpulan asam amino ya, maka terbentuk protein. Kita lanjut. Yang pertama protein sederhana. Jadi protein itu dibagi jadi beberapa macam, ada dua ya. Ada protein sederhana, ya ini contohnya albumin dan juga globulin. Ini protein yang sederhana. Kemudian ada protein gabungan. Ini contohnya ada glikoprotein ya, mengandung protein dan juga karbohidrat. Kemudian nukleoprotein mengandung protein dan asam nukleat. Kemudian lipoprotein mengandung protein dan lipid. Kemudian ada kromoprotein mengandung protein dan juga bahan zat warna, hemoglobin dan hemosianin. Oke, itu dari protein ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, berikutnya ada komponen kimiawi sel dari asam nukleat. Ini asam nukleat ada dua macam asam nukleat, yaitu asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada basa purin, ada basa pirimidin. Jadi ini komponen pembentuk dari asam nukleat. Karena asam nukleat itu kan dibentuk dari yang pertama fosfat, kemudian basa nitrogen ya, yaitu basa purin dan juga basa pirimidin, kemudian gula, fosfat, gula, basa nitrogen, purin dan pirimidin. Untuk basa purin itu ada adenin dan juga guanin. Untuk basa pirimidin ada sitosin, ada timin dan juga ada urasil. Jadi itu penyusun dari
DNA dan juga RNA. Ya, tadi asam nukleat disusun oleh yang pertama oleh fosfat, yang kedua oleh gula. Ini gulanya gula pentosa ya. Gulanya gula pentosa yaitu 5 karbon. 5 karbon. Kemudian ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini ada 2 ya. Basa purin sama basa pirimidin. Purin sama pirimidin. Ya, jadi ada fosfat, asam nukleat terbentuk dari fosfat, gula pentosa, ya, sama basa nitrogen. Untuk gulanya gula pentosa. Kalau RNA gulanya gula ribosa. Ribosa itu gula tapi dia punya 5 karbon. Sama untuk yang DNA juga gulanya gula pentosa, jenisnya jenis deoksiribosa. Jadi kalau RNA gulanya namanya ribosa, kalau DNA namanya gulanya deoksiribosa. Kemudian satu lagi komponennya dari asam nukleat yaitu basa nitrogen. Basa nitrogen itu tadi ada basa purin, ada basa pirimidin. Basa purin itu terdiri dari adenin sama guanin. Sedangkan basa pirimidin itu terdiri dari sitosin, timin, sama urasil. Untuk DNA, dia basa pirimidinnya hanya punya sitosin dan timin, tidak punya urasil. Tapi kalau RNA itu hanya sitosin dan juga urasil. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang ya, DNA itu basa nitrogennya adanya untuk basa purin, adenin, guanin. Untuk basa pirimidinnya adanya sitosin dan timin. Tapi kalau basa nitrogen dari RNA itu basa purinnya adalah adenin, guanin, basa pirimidinnya ada sitosin dan juga urasil. Ya, RNA tidak punya timin. Oke. Untuk DNA sendiri ya, DNA untuk basa nitrogen itu dia saling berpasang-pasangan. Untuk basa nitrogen adenin pasti dia akan sepasang ya, berkomplement dengan timin. Sedangkan basa nitrogen guanin itu akan berkomplement dengan sitosin. Sekali lagi saya ulang, basa nitrogen adenin akan berkomplement dengan basa nitrogen timin dan juga urasil. Sedangkan basa nitrogen guanin akan berkomplement atau berikatan dengan asam nitrogen, basa nitrogen sitosin. Oke, paham ya? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lebih dalam lagi nanti tentang materi genetik ya. DNA RNA ini adalah materi genetik. Kita akan pelajari lebih lanjut, lebih dalam nanti di kelas 12 IPA. Untuk selanjutnya, perbandingan molekul DNA dan RNA. DNA dan RNA ini terdiri dari 2 rantai nukleotida ya. Untuk DNA dia terdiri dari 2 rantai nukleotida double helix panjang. Kemudian kalau RNA ini terdiri dari 1 rantai nukleotida pendek. Jadi kalau DNA itu double helix, kalau RNA itu tunggal atau single. DNA double strain, RNA single strain. Kemudian untuk yang kedua, DNA mengandung asam fosfat yang menghubungkan gula yang satu dengan gula yang lainnya. Sama halnya dengan RNA. Untuk yang ketiga, di sini perbandingan antara DNA dan RNA. Kalau DNA mengandung gula deoksiribosa, tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian kalau RNA mengandung gulanya ribosa. Kemudian untuk DNA basa nitrogen
Purinnya adenin guanin, kemudian pirimidinnya timin sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya purin adenin guanin, sedangkan pirimidinnya sitosin dan juga urasil. DNA merupakan materi genetik pembawa sifat informasi genetik ya. Sedangkan kalau RNA berperan dalam sintesis protein. Kemudian DNA terdapat pada kromosom, pada nukleoplasma, pada mitokondria dan juga kloroplas. Ini organel-organel yang ada dalam sel. Jadi ada kromosom, nukleoplasma, kemudian mitokondria dan juga kloroplas. Sedangkan RNA ini terdapat di nukleolus ya, dalam inti ya. Kemudian di nukleoplasma ya, kemudian dan sitoplasma. Baik, itu komponen-komponen kimiawi sel ya, komponen kimia yang membangun sel dari karbohidrat, lemak, protein dan asam nukleat. Ya, jadi keempat-empatnya ini saling membangun untuk membuat sebuah sel dengan struktur dan fungsional yang sangat baik. Oke, saya kira sampai sini dulu pertemuan kita yang pertama. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian sel ataupun bagian dalam isi dan juga organel-organel sel beserta peran dan fungsinya masing-masing. Sampai sini dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selalu sehat selalu.